Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan malam ini pertama saya ingin menjelaskan masalah ijtima' ya li qiraatil. Sebagaimana kita ketahui, hukum membaca al-wadhifah dan al-haylalah, jadi karena ada yang nganggap tidak wajib. Yang tidak wajib itu ada di kitab Jawahirul Ma'ani, di mana Jawahirul Ma'ani ditulis ya pada saat itu memang wadhifah belum wajib, hailalah belum wajib. Setelah itu ya, Syed Ali Kharazim futuh dan mencapai martabat yang sangat tinggi, di mana ya hukum yang berlaku dalam kewalian dalam satu tempat, dalam satu daerah, satu kota, tidak boleh ada wali dengan martabat sama. Ini ya sama dengan di Jakarta tidak boleh ada dua gubernur. Karena wali itu pejabat rohani, berbeda dengan ulama. Ya. Jadi ulama atau ustadz ini satu sekolah ada 100 ustadz bisa. Tapi tidak boleh ada dua kepala sekolah. Betul atau tidak? Jadi ada jabatan. Kalau sudah berbicara jabatan, ada kaedah yang berlaku, sehingga pada saat itu Syed Ali Kharazim diutus oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an untuk berangkat ke Madinah bersama 30 sahabat Syekh yang nganter, sahabat besar Sayyidi Syekh. Jadi yang nganter Syed Ali Kharazim, karena Syed Ali Kharazim adalah Khalifatul Akbar, khalifahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, yang mana beliau menjabat khalifah baik ketika masih hidup walaupun setelah wafat. Jadi khalifah akbarnya Sayyidi Syekh adalah Syed Ali Kharazim. Kemudian singkat cerita, karena tugasnya ke Madinah, dalam perjalanan sampai di Padang Badar, sampai di Syed Ali Kharazim itu dalam thariqah. Dia benar-benar menjaga adab ruhiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mencapai Padang Badar, dia berhenti dulu berkemah itu, kemudian beliau mandi besar, bersujud sempurna. Setelah itu beliau sholat sunnah. Setelah yang wajib, dia secara khusus salat sunnah mutlak dalam rangka mempersiapkan diri bertemu dengan Rasulullah di makbarahnya di Madinah. Jadi beliau sebelum, kemudian pada Syed Kharazim membaca asma, balik sadak ngasih asma karena ada alasan, kan begitu kan? Ini kelasnya Syed Ali Kharazim, khalifahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi Syed Ali Kharazim membaca asma yang secara khusus ditalkinkan oleh Sayyidi Syekh di Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Karena asma itu banyak, kandungannya juga, termasuk nilai ijazahnya. Asmanya sama, ijazahnya berbeda, maka berbeda pula muatan-muatannya. Jadi Syed Ali Kharazim
diberi ismul khusus dan super khusus oleh Sayyidi Syekh. Apa yang terjadi setelah itu dibaca, maka ya keluar dari jasadnya. Beliau mati suri. Jadi tidak mati suri. Kenapa? Pada saat itu jasadnya tidak mampu untuk menampung asrar yang diterima rohnya. Jadi badan ya, dikasih makanan khusus, yang tadinya sedang bajunya, ya kan badan ini baju rohani, bajunya ruh. Ketika ruhnya dimasukin asrar yang sangat-sangat berat dan sangat besar, maka badannya tidak mampu nampung, sehingga untuk sementara ruhnya keluar, yang dikenal dengan mati suri. Mati suri ya sudah tidak berdetak, jantungnya semua tidak aktif, dikira meninggal, ditunggu sampai 7 hari. Jadi mati surinya tidak tanggung-tanggung, sampai 7 hari tidak sadar-sadar. Kemudian dari badan beliau keluar keringat, tapi aneh, keringatnya ya persis susu. Dan andaikan diminum ya enak sama dengan minum susu. Jadi keringatnya keringat susu, bukan bau ketek. Itu. Jadi itu yang terjadi, sehingga karena terlalu lama, akhirnya sahabat-sahabat yang 30 orang tersebut mengira Sidi Ali Harazim wafat. Kemudian akhirnya dikubur, sehingga di Padang Badar itu ada kuburan, dikenal kuburannya Syekh Maghribi. Ya. Syekh Maghribi yang dimaksud Sidi Ali Harazim. Karena orang Arab tidak mau dengan, apalagi dengan kata torikoh. Itu. Kalau dulu tidak ada masalah pada zaman itu, sekarang itu tidak mau. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jadi setelah itu ditinggal. Sayyidi Syekh dari Maroko, dari Fes, ya seperti lihat TV, ngasih tahu di zawiyah itu, aduh kekasihku tidak kuat fisiknya, keluar ruhnya, tapi dia belum mati. Setelah dikubur, Sayyidi Syekh bilang, sayang para sahabat beliau yang mendampingi tidak sabar dan mengira beliau mati dan dikuburkan. Sehingga walaupun seperti itu, Sayyidi Syekh tidak sholat gaib. Lah kan Sayyidi Syekh bisa. Ya, jadi kalau hanya pelantikan Sayyidi Syekh ketika Fathul Akbar, pelantikan sebagai Al-Qutbul Maktum itu, ya, itu pelantikannya di Jabal Arafah. Dia berada di Abi Sammun fisiknya, tapi pelantikannya di Jabal Arafah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau sudah bicara karomah, ya tidak bisa dian dengan akal. Sehingga ini, ya, ada seorang Wahabi tulen bilang tidak masuk akal, kok bisa Syekh Tijani yang hidup pada tahun 1200 Hijriah bisa bertemu dengan Nabi yang sudah 12 abad wafatnya. Tidak masuk akal. Jadi semua yang tidak masuk akal ditolak. Kembali pada Sidi Ali Harazim radhiyallahu an, ya dari situlah akhirnya Sidi Ali Harazim dikubur dan ditinggal sahabat beliau yang 30 orang akhirnya berangkat ke Masjid Nabawi ziarah ke Rasulullah. Orang-orang yang ada di Badar setiap hari dengar orang janji, orang tadarus baca Quran, suaranya lantang keluar. Setelah dicari di mana suara orang baca Quran, ternyata di kuburan yang masih baru. Kedengaran bacaan Qurannya. Kenapa? Beliau setelah dikubur hidup. Itu. Dan di kuburannya beliau baca Quran. Terdengar keluar.
Akhirnya ditanya orang mana ini? Iya, ini tinggal sama teman-temannya. Kemana temannya? Ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disusul. Tapi ketika dikembali, Sayyidina Ali Harazim sudah wafat dan Said Isyad memberitahu kepada para sahabatnya di Zawiyah untuk sholat gaib. Jadi itu Sayyidina Ali Harazim, dan pada saat itu membaca Ismul A'zam yang sangat khusus diberikan untuk kalangan atas. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi itu terjadi dalam satu riwayat 14 tahun sebelum wafatnya Syekh radhiyallahu anhu. Riwayat yang lain 16 tahun. Sehingga selama 14 tahun ini Syekh masih hidup, itu ada perubahan-perubahan. Di antaranya wadifah yang tadinya istighfarnya 100, selawat fatih 100, la ilaha illallah 200, Jawharatul Kamal 11 berubah menjadi istighfar cuma panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum 30, selawat fatih 50, la ilaha illallah 100, Jawharatul Kamal 12. Setelah Sayyidina Ali Harazim wafat. Kemudian setelah itu tadinya amaliyah sunnah tidak wajib qada, setelah itu diwajibkan oleh Rasulullah. Jadi yang mewajibkan Rasulullah, yang menentukan lafal dan jumlahnya, waktunya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kaifiatnya wajib berjamaah. Ini berjamaahnya ini yang kita bahas. Ya, masalah yang lain kita nanti. Penasaran dengan Ismul A'zam? Karena banyak yang tanya-tanya. Kalau itu yang dibahas, kita bahas fikih. Tapi sekedar pancingan aja biar penasaran. Selamat berkhayal. Para ikhwan rahimakumullah, hukum wadifah ya. Yang pertama, waktu bacanya sehari semalam sekali, tidak 2 kali, cukup sekali. Terhitung sejak waktu maghrib sampai dengan maghrib berikutnya. Jika wadifah hari sebelumnya sudah selesai, seperti tadi siang sebelum maghrib, kita sudah membaca wadifah habis asar. Kenapa? Wadifah hari Jumat sudah kita baca. Kalau di sini subuh tadi kita wadifah. Tadi malam kita wadifah karena di zawiyah minimal 2 kali. Kalau di zawiyah. Jadi kalau zawiyah wadifahnya sekali, ya tidak sempurna namanya. Bahkan di zawiyah itu kalau di Maroko 3 kali, habis asar, habis maghrib, dan habis subuh. Yang habis maghrib plus baca Quran setengah juz, habis subuh plus baca Quran setengah juz, bareng-bareng. Nah ini belum bisa dilaksanakan di zawiyah ini. Semoga ke depan bisa kita laksanakan. Amin. Karena kita ini bertahap. Yang penting wajibnya dulu. Baca Qurannya itu sunnah. Yang wajib aja ruwet, ramai sekali. Ruwet. Kok ketawa? Gitu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi hukumnya ya, tata cara kaifiat baca wadifah yang pertama wajib berjamaah. Jadi ada di syurutut thariqah, syarat thariqah yang nomor 12, atsani asyara. Syarat thariqah yang ke-12 al-ijtima', ya berkumpul lidzikril wadifati, untuk membaca zikir wadifah. Wadifah bukan seminggu sekali, tiap hari.
Kemudian wa dzikril hailala ba'dal asri yaumil jum'ah. Ya, dan baca hailala habis asar tiap hari Jumat juga wajib berjamaah. Ila ghurubis syamsi, sampai dengan matahari terbenam. In amkanal ijtima', jika berjamaah itu memungkinkan, artinya kondisi aman. Ya, kalau misalnya kayak kemarin ditakut-takutin COVID-19, ya kan menurut saya kan ini ditakut-takutin karena itu proyek. Lah iya. Wong satu orang jatahnya itu berapa itu? Kan ada 230 juta. Ya, 360 Pak. Lah iya, makanya ada yang mau dikasih 15 juta biar ngaku corona. Jadi udah kita tak bicara itulah. Ya. Jadi in amkanal ijtima', jika berkumpul itu memungkinkan. Itu. Wa kana ma'ahul ikhwan, dan di situ ada ikhwan. Kalau tidak ada ikhwan tidak apa-apa sendiri. Kalau ada wajib. Kalau sendirian jauh dengan ikhwan tidak apa-apa sendiri. Itu. Tapi kalau bisa naik motor, no. Lihat kan, jauh, jauhnya sekarang ini mana? Pondok Gede ke sini naik motor berapa jam? Itu. Jadi jangan dijadikan dalil. Kenapa? Ya. Yang cerita sahabat Nabi sholat berjamaah 5 waktu dengan Nabi, jalan kaki, setelah orangnya itu wafat, dijenguk oleh Nabi, ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya 3 jam. Tandanya lebih jauh. Itu. Ini motornya aja, jalan kaki aja kalau Pondok Gede ke sini 2 kilo. Itu. Bahkan saya menyatakan lau ta'lamu ma fil wadhifati la atau walau habwan. Kalau kamu tahu apa yang didapat oleh orang yang berkumpul baca wadhifah, kamu pasti datang walaupun harus ngerangkak. Wajib berjamaah. Sehingga ini tolong diatur sama ikhwan. Saya juga ngerti ikhwan itu sibuk. Tapi kan Quran sudah minggu yang kemarin sudah saya kasih tahu, Allah ngasih peringatan wala tulhikum amwalukum. Jangan sampai membuat kamu lalai apa? Hartamu. Wala auladukum, anak-anakmu. Dari apa? Andzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, lalai karena mikir dagangan takut tidak habis, ya, sampai zikirnya dilalaikan, fa ulaika humul khasirun. Rugi. Kenapa? Bayangin, satu la ilaha illallah dapat 7 langit dan seluruh bumi plus isinya. Satu la ilaha illallah. Lalu kalau hailalah 1000 dikali itu semua meledak komputernya. Iya kan? Wadifah 100, baca selawat fatih. Selawat fatih dibaca ikhtiari dengan dibaca dalam wadifah dan lazim beda pahalanya. Tidak sama. Bagi ikhwan ikhtiari sudah jelas. Yang saya menjelaskan panjang lebar, andaikan mungkin 1000 triliun manusia dikumpulin, dikasih umur 100.000 tahun, tiap hari berzikir selawat fatih 100, selain fatih 100.000, masih lebih gede pahalanya 1 selawat fatihnya ikhwan.
itu untuk ikhtiari. Kalau dibaca wadifah lain, dibaca di lazim lebih lain. Itu jelas. Tapi karena tidak langsung masuk kantong, nah ini kan lain. Kalau nungguin kebab tinggal dihitung berapa gulung kan gitu. Enggak, ini apa, saya ini apa, da nyindir nabrak. Dan juga ya terus aja juga ya, kadang-kadang saya kalau bercanda gini kadang lupa juga ke apa ya. Kemarin saya terus saya ditegur sama uminya, Bang, kalau ngomong hati-hati jangan sampai Ikhwan tersinggung. Kenapa? Kan kemarin ya kalau sempat ngomong gitu kan, kalau lagi susah siang malam di zawiyah, begitu sudah habis susahnya ada pendatang. Nah, itu kata uminya, oh jangan sampai nanti orang nanti dikira kita hitung-hitungan sama Ikhwan. Itu kan sudah miliknya Ikhwan, kata apa? Lah iya, tapi ini yang saya ingetin bukan urusan itu. Iya, hak Esa dalam hal ini kita clearkan. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi apa intinya ya, saya ngingetin jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita. Ya, ijtima penting. Tapi ijtima wadifah ini yang harus saya tertibkan sekarang. Termasuk ijtima wadifah banyak di kampung-kampung yang kurang pas. Kenapa? Ya musola ada yang bisa ditempati, ijtimanya di rumah. Punya anak kecil, yang namanya anak kecil. Itu ya, terutama di rumah tidak ada anak kecil, apa di ruang tamu. Habis wadifah nonton TV di situ. Lah itu juga tidak boleh. Itu. Maaf ini ya. Dikontrakan. Yang umumnya rumah petak. Suami istri dibuat wadifah. Yang kan rumah kontrakan kan ya kamarnya di situ. Kalau rumah petak ya di situ semua. Nah, kan ngerti kan? Tidak boleh pakai wadifah itu. Itu. Iya. Jadi kalau hanya biar berkah kan, kalau biar berkah biar punya anak, kalau hanya urusan begitu habis ini gara-gara Covid ini sudah banyak yang adanya. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi hal penting ya. Saya tidak, kalau dibaca kitabnya terlalu panjang. Jadi intinya yang tidak boleh pada wadifah, larangan pertama, wadifah tidak boleh dibaca untuk acara orang meninggal dunia, dibuat tahlilan tidak boleh. Jadi tahlilan dibacain wadifah tidak boleh. Kemudian ada nikahan, biar berkah dibacain wadifah. Jadi baca wadifahnya niat untuk acara tersebut tidak boleh. Karena wadifah ini pekerjaan wajib yang murni untuk ibadah, tidak boleh digunakan yang lain. Ya. Coba sholat maghrib bisa tidak digunakan niat yang lain? Biar dagangan lancar, biar ini, tidak boleh. Jadi murni sholat maghrib, sholat isya, sholat maghrib ini ada lillah. Jadi tidak boleh dipakai macam termasuk wadifah dan hailalah. Jadi pertama ya. Yang kedua, jangan dibaca di rumah. Itu kenapa? Rumah tidak terjamin kesuciannya. Tolong kasih tahu ya. Jadi yang tidak hadir juga ini, karena juga banyak laporan rebutan. Yuk, kalau tidak di rumah akhirnya tidak datang. Jadi minta di rumahnya, kalau tidak di rumahnya tidak datang. Lain tidak benar. Itu. Jadi kalau di satu, kalau wadifahnya di
di musola, kan musola itu umum, jadi tidak ada yang ngasih teh, terserah. Kalau di rumah kan harus bikin teh macam-macam. Kalau habis wadifah diundang ke rumah makan bersama, tidak ada masalah. Tapi ya misalnya untuk kepentingan ini dan sebagainya boleh, tapi tidak boleh wadifah dibaca untuk kepentingan apapun selain ibadah kepada Allah, selain melaksanakan kewajiban, termasuk hailanah. Ya. Kemudian jadi intinya tidak boleh untuk orang meninggal, tidak boleh untuk ini, murni wadifah lillah, ibadah. Karena ini kewajiban. Yang kedua, ya, tempatnya kalau berjamaah khususnya minimal di musola atau di masjid, super bagus di zawiyah. Yang ketiga, kalau punya rumah ingin bisa ditempatin wadifah. Jadi ambil satu kamar yang tidak digunakan kecuali untuk zikir. Jadi tidak boleh anak kecil masuk, tidak boleh ada foto-foto, ya. Jadi sebenarnya kenapa kok di sini tidak ada foto-foto muqaddam, foto-foto? Kenapa? Ya, zawiyah itu sama dengan masjid. Cuma zawiyah khusus untuk zikir thariqah. Coba masjid dikasih ini foto presiden, wakil presiden, pantas enggak? Bukan hanya tidak pantas, jangan, haram dikasih begituan. Ya, itu diantaranya. Termasuk juga ya bahaya kalau di rumah itu kan karpetnya dipakai, habis dipakai wadifah dipakai yang lain. Sehingga wadifah ini kesucian tempatnya, kesucian pakaiannya, kesucian badannya, kesucian dari hadas besar dan kecilnya, ini harus pertama, ini baru tahap pertama. Baru setelah itu kesucian hatinya lillahi ta'ala. Ini diantara ketentuan-ketentuan wadifah. Terus bagaimana kalau baca sendiri? Kalau baca sendiri itu tadi tempatnya, jadi kalau baca sendiri ya beli karpet misalnya paling tidak yang 2x3. Tapi kalau hanya seperti itu sebaiknya jangan baca Jaratul Kamal. Itu. Jadi kalau baca di rumah, karena saya pengalaman ketika di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Pahang pada saat itu di hotel. Saya bersama cucu Syed Muhammad Al-Habib At-Tijani. Ya, ketika menghadiri itu tantangan debat terbuka dengan Wahabi. Pada saat itu saya mendampingi Syed Muhammad Habib sama Syed Wali dan Syed Umar Mas'ud dan sahabat terjemahnya. Selesai acara, ya. Di hotel itu ada ruangan segede ini kayak itu, ya, salah itu. Jadi apa kalau bahasa Arabnya salah, jadi beranda. Ya, kemudian ikhwan di situ ngambil kain-kain selimut di kamar itu diambilin, dijadikan lemek untuk, kan sudah ada karpetnya ya, namanya punya hotel bintang 5 ya bagus. Dikasih kain putih itu, Syed Muhammad Al-Habib tidak mau baca wadifah. Tidak mau. Dia katakan, ini hotel. Yang nginjak di sini siapa? Apakah pasti orang benar? Apa tidak ada orang yang nakal-nakal masuk dan main di sini? Jadi beliau menjaga dengan wadifah. Kenapa? Rasulullah hadir. Ini jadi kehadiran Rasulullah dalam wadifah itu adalah sebuah perkara yang sangat besar. Itu diantaranya. Oleh karena itu, tolong kepada ikhwan, ya, jangan ego. Sekali, karena kadang-kadang kalau sudah merasa, jadi buang ego dalam ibadah. Jadi kalau ada musola di kampung situ, ya pamit dengan yang
punya musola baik-baik, Bapak, saya tiap habis isya atau jam berapa ya pamitan nebeng wadifah bersama di situ. Kalau baik-baik insya Allah boleh. Itu. Juga musola digunakan untuk berzikir. Jadi pamitan yang benar. Ini. Karena apa juga ya tempat usaha macam-macam dibacain wadifah, ternyata pengalaman beberapa orang tidak baik. Habis ditemu bukan keberkahan. Ya kenapa? Ada ismul a'dham pada wadifah yang ikhwan walaupun tidak tahu mana ismul a'dhamnya tetap dapat pahala itu. Enak apa tidak? Lah ini yang tidak ada di luar wadifah. Ada ismul a'dham ya, yang ikhwan walaupun tidak tahu tapi dipenuhi syarat-syarat wadifah dengan baik, maka mendapatkan pahala ismul a'dham. Karena ada itu juga, maka tempatnya harus benar-benar memenuhi syarat. Kalau tidak, kenapa? Kata ismul a'dham ya, ini bukan perkara mudah. Nama Allah yang maha agung, yang secara khusus disembunyikan oleh Allah dalam Quran, tapi tidak ada yang tahu kecuali mereka yang dapat petunjuk dari Allah melalui Rasulullah. Mana? Dari ismul a'dham. Dan ternyata para wali beda-beda satu sama lain. Itu. Nah ini di bacaan wadifah itu ada ismul a'dham di situ. Nah, ismul a'dham ini memerlukan tempat yang luas. Ismul a'dham ini memerlukan tempat yang suci. Ismul a'dham ini memerlukan bukan hanya suci ini, termasuk juga dindingnya tidak ada gambar-gambar, foto dan lain sebagainya. Tuh. Sehingga harus steril benar. Dan sebenarnya lebih steril lagi, hatinya harus steril lillah. Kalau tidak, ya, bukan kebaikan, mudarat yang didapat. Kalau di satu daerah, ya, bolak-balik sudah saya jelaskan ini, tapi saya kembali lagi, kenapa? Karena ternyata masih banyak yang tidak mau. Betul apa tidak? Iya, jalan sendiri. Ya, ini kita. Kalau di satu daerah banyak ikhwan, kemudian di situ tidak ada ijtima wadifah, maka jangan heran kalau sering ada puting beliung. Mau? Jadi jangan heran. Kenapa? Wadifah itu kalau istiqomah, iklim di sekitar itu langsung bagus. Termasuk iklim lingkungan. Jadi Allah turunkan rahmat, orang-orangnya yang tadinya kasar-kasar, tidak usah diomelin, tidak usah diceramain, baik sendiri karena Allah memberikan hidayah. Barokahnya wadifah. Ini dia. Kalau tidak, nah, nanti ya kena. Termasuk juga ikhwan, ada yang ya sembarangan, tidak memenuhi syarat ngerjakan, maka jangan heran kalau banyak musibahnya. Jadi musibah ini ada dua. Kalau ikhwan ini sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, ada musibah dan sebagainya, itu ujian. Kenapa? Ya, untuk ketemu lita'lama shadiqa minal kadzib. Biar ketemu ikhwan yang benar-benar ibadah lillah dengan yang bohong-bohongan dalam ibadahnya. Tapi kalau yang sembarangan ibadahnya, terutama wadifah hailalahnya, kemudian banyak musibahnya, ya jangan heran itu bagian dari apa? Peringatan dari Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Karena kata Sayyid Muhammad Al-Habib, Sayyidi Syekh itu punya tongkat besi yang mana ikhwan kalau tidak benar ya dipukul pakai itu secara rohani, sehingga tiba-tiba jatuh patah. Nah itu
Itu naudzubillah. Ada kan jatuhnya itu ya biasa-biasa kok ya. Ini juga perlu perlu dipikir ada apa ini kok kayak gitu. Ya. Itu diantaranya kan juga ada jadi seorang terkenal ini di ulama terkenal itu tidak ada angin, tidak ada hujan, jatuh sampai patah. Ulama ini. Ya itulah. Syed Muhammad Al-Habib ngomong pada saya berdua. Ya, jadi waktu itu dia itu begini. Ya, jadi dia terpaksa buka. Dia itu begini. Dia melaib. Ya, dia main-main dengan thariqah. Ya namanya ulama kan ngomong. Ya, dari omongannya tidak dilaksanakan. Makanya tidak anjurin macam-macam. Kenapa? Saya juga tidak mampu ngerjain macam-macam. Kalau saya tidak ngamalin, saya tidak mau ngasih ke orang. Kenapa? Saya tidak mau kena. Karena ada tidak ikut ngamalin, tidak punya izin ngasih nih baca, ini baca. Takut dipentung saya sama saya. Itu. Ya, bukan gagah-gagahan ngasih wirid macam-macam. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, ya. Jadi sekali lagi tolong perhatikan, ini menyangkut nasib kita dunia dan di akhirat. Kalau hanya kena musibah dunia itu sebentar, patah nyambung lagi, ya kan? Rugi dagangan bisa dagang lagi dan lain sebagainya. Tapi yang paling bahaya ketika ya naudzubillah, ya kalau main-main dengan thariqah sampai berhenti dan sebagainya, itu su'ul khotimah risikonya. Itu. Kalau dari Tijani sudah lepas, ya, malu tidak balik lagi, mau pindah ke thariqah yang manapun, tidak ada thariqah yang bisa nerima dan menjamin dia selamat dari azab Allah baik dunia maupun di akhirat. Itu bedanya. Kalau dari yang lain, ya bermasalah, keluar masuk Tijani aman. Yang jamin Rasulullah. Nah, kalau keluar dari jaminan Nabi, masuk jaminannya wali, thariqah yang lain, thariqatul aulia, thariqah Tijani, thariqah Muhammad thariqah Rasulullah, jaminannya penjaminnya Rasulullah. Nah, tapi kalau lepas dari jaminan Rasulullah, keluar dan masuk yang lain, tidak ada yang bisa menjamin orang yang lari dari asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian lu bagaimana, ini juga ada pertanyaan juga dari Ikhwan Lampung, Kiai gimana saya perempuan? Lah perempuan itu hukumnya berbeda dengan laki-laki. Ya kalau laki-laki hari Jumat wajib datang ke masjid. Perempuan wajib atau tidak? Tidak wajib. Laki-laki sama Rasulullah kalau tidak datang berjamaah di masjid, diparani ke rumahnya sampai diancam mau dibakar rumahnya sama Rasulullah. Itu hadis sahih, hadis itu. Tapi untuk perempuan ya lebih baik sholat di rumah, terutama kalau masih muda, masih kinyis-kinyis, datang ke masjid bikin orang laki-laki ngiler. Nah, bahaya. Jadi kalau perempuan, tapi misalnya di zawiyah itu terpisah tempatnya, ya, jadi tidak nyampur, terpisah tempatnya, boleh perempuan datang ke zawiyah dengan catatan aman dari fitnah. Kalau tidak aman, zawiyahnya kecil jadi satu, ya itu bahaya. Itu nanti sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, imamnya pas duduk di kursi kayak saya ini, di pojok sana ada yang kinyis-kinyis, ini bahaya. Jadi itu untuk perempuan berlaku fikih perempuan sama dengan fikih Islam. Itu jadi ada rukhsah untuk perempuan. Cuman kalau memang ya sempurnanya ijtima' wadifah dan haylalah di zawiyah dengan catatan tidak ada fitnah. Demikian, semoga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.